Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa PTG UIN Araniri Banda Aceh Angkatan 2 ingin menayangkan sebuah video peer teaching kepada Anda semua. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih, selamat menyaksikan. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Gimana kabar Anda sekalian? Apakah kalian dalam keadaan baik dan sehat semuanya? Alhamdulillah. Baik dan sehat semuanya, Pak. Alhamdulillah. Baiklah, kali ini kita bertemu kembali dalam pelajaran kita seperti biasa, yaitu pelajaran Quran Hadis di kelas 10 IPA 1 di Madrasah Aliyah Negeri Karo ini. Baiklah Anda sekalian, agar mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala di dalam pembelajaran kita ini, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa dimulai. Bismillah. Ya, walhamdulillahirabbil alamin. Ya, semoga dengan doa yang kita bacakan tadi dapat menambah keberkahan dan kemudahan bagi kita di dalam pembelajaran. Baiklah Anda sekalian, kemarin kita sudah mempelajari materi pengertian Al-Quran. Tapi sebelum itu saya ingin menanyakan kehadiran Ananda sekalian dulu ini. Siapa kira-kira yang tak hadir Ananda? Hadir semua kayaknya ini, Pak. Kok nggak hadir, Pak? Semua ya. Alhamdulillah. Ya, tolong dirapikan duduknya itu aku. Karena kita kan masih harus mematuhi prokes ini kan. Di Karo ini apalagi Satgas COVID-nya itu agak-agak seram kadang ya. Nah, jadi tolong dirapikan tempat duduknya ya. Oke. Jangan ya, Nak. Nanti dulu. Baiklah. Udah siapin. Selanjutnya, karena duduknya sudah rapi, saya ingin bertanya kepada Ananda sekalian dulu terkait pembelajaran kita yang lalu, yaitu pengertian Al-Quran. Apa kira-kira perbedaan pengertian Al-Quran yang disampaikan oleh Syekh Subhi Salih dan Syekh Muhammad Khudri Bay? Ayo Ananda, silakan. Ya, betul. Perbedaannya adalah yang mana kalau Khudri Bay itu menyatakan bahwasannya pengertian Al-Quran itu ada kata di situ diawali dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Nah, sedangkan kalau Khudri Bay, kalau Subhi Salih, Subhi Salih dia itu menyatakan bahwasannya al-muta'abbadu bitilawatih, bernilai ibadah di dalam membacanya. Ya, betul Ananda. Ada lagi yang ingin menambahkan? Nah, ya, kamu Naku. Ya, silakan. Ya, bagus. Jadi hampir-hampir mirip juga ya. Cuma ini lebih fokus kepada Syekh Muhammad Abduhnya ya, yaitu terjaga di dalam dada ataupun pada orang yang menghafalkannya. Ya, terima kasih Ananda. Alhamdulillah kalian masih mengingat pelajaran kita yang lalu. Baiklah, pada pembelajaran kita kali ini sudah kita lihat di tayangan PowerPoint kita, yaitu kita mempelajari mengenai keotentikan Al-Quran. Nah, tahu nggak apa Ananda sekalian arti dari keotentikan itu? Nah, keotentikan itu artinya adalah kemurnian atau keaslian ya. Keaslian dari Al-Quran. Sebelum itu ada yang harus Ananda pahami sekalian mengenai tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu adapun tujuannya yang pertama ialah diharapkan Ananda sekalian mampu menjelaskan bukti-bukti keotentikan Al-Quran. Selanjutnya membuktikan keotentikan Al-Quran itu dari segi keunikan redaksinya. Yang ketiga, diharapkan Ananda sekalian mampu menunjukkan contoh keotentikan Al-Quran itu ya. Nah, jadi udah paham kira-kira mengenai tujuan pembelajaran dan apa yang kita pelajari ini anak ya. Selanjutnya kalau kita lihat di peta konsep ini, pada materi keotentikan Quran ini kita bahas yang pertama adalah bagaimana penjagaan Allah terhadap Al-Quran.
yang keduanya itu bagaimana kemutawatiran Al-Qur'an ini tadi gitu ya. Nah, jadi dengan materi yang ada di tampilan slide ini sebagai tantangan juga yang diberikan Allah kepada kita. Nah, saya harapkan kalian bisa melihat, mencermati nanti dari PowerPoint ini dan juga melihat pada buku kalian, dan dari itu kalian bisa membuatkannya di diskusi nanti ya. Nah, sekarang saya mintakan kepada Ananda sekalian, karena kalian berjumlah 36, saya minta agar dibagi kelompoknya menjadi 6 kelompok ya. Nah, sudah dibagi semua anakku kelompoknya semalam? Sudah, Sudah Pak. ya? Sudah, Pak. Oh, sudah. Alhamdulillah. Baik, sekarang duduknya silahkan aku duduk per kelompok ya, biar lebih mudah kita membagi tugas pembelajaran kita hari ini. Oke, sudah duduk semua? Ya, alhamdulillah sudah duduk semua berdasarkan kelompoknya. Oke, sembari kalian amati dari PowerPoint yang saya tampilkan tadi, silahkan ini saya bagikan sudah LKPD-nya ya, lembar kerja kita pada pembelajaran ini ada 2. Nah, jadi masing-masing kelompok itu nanti kalian tuangkan apa-apa saja yang terkait pembahasan tentang keotentikan Al-Quran ini. Serta nanti yang terakhir itu ada ayatnya tadi, ayat yang terkait dengan keotentikan Al-Quran itu kalian cocokkan dia. Dan juga kalian uraikan terjemahan dari mufradat-mufradat pada ayat itu ya. Nah, jadi itu mungkin yang nanti kalian kumpulkan. Nah, baiklah, silakan Anda sekalian mulai diskusinya. Saya berikan waktunya kurang lebih 15 menit lah ya. Nah, oke, silakan. Ya, saya rasa sudah 15 menit berlalu. Nah, untuk masing-masing kelompok silahkan untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kalian, dan diharapkan kelompok yang lain memberikan tanggapan dari penjelasan ataupun dari presentasi kelompok yang satunya lagi ya. Oke, silakan. Oke, kelompok 1 dulu. Ya, bagus sekali. Kelompok 1 sudah mengungkapkan bahwasannya tak ada satupun kita di dunia ini yang mampu untuk menandingi Al-Quran. Dan juga Al-Quran itu dijaga Allah. Dengan apa buktinya dijaga? Bahwasannya banyak masih hafiz-hafiz Quran yang ada di dunia ini, sehingga Quran itu terjaga kemurniannya. Dan juga kita di dalam menerjemahkan Al-Quran, kata kelompok 1 tadi, kita diharapkan mampu juga untuk menerjemahkan, tetapi harus kita sertakan juga bahasa aslinya. Ya, bagus. Itu dari kelompok. Ada yang menanggapin aku? Oh ya, sudah pas. Ya, terima kasih. Ya, kelompok terakhir. Nah, kelompok terakhir juga udah. Terima kasih Ananda sekalian. Ada kira-kira yang ingin ditanyakan lagi atau yang kurang jelas pada pembelajaran kita hari ini terkait dengan keotentikan Al-Quran ini? Ada? Tidak ada? Wah, Nggak ada, Pak. tidak ada ya? Ya, Nggak ada, mudah-mudahan dari pembelajaran kita ini dapat kalian pahami. Nah, jadi Naku, sedikit saya simpulkan dari pembelajaran yang kita lalui hari ini, bahwasannya yang pertama itu adalah kemurnian dan keotentikan Al-Quran itu dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan tantangan kepada orang, agar kepada bukan hanya orang saja, tetapi semua makhluk di dunia ini, untuk bahwasannya kita itu tidak akan bisa mendatangkan semisal dari Al-Quran ini. Ya, itu yang pertama ya Ananda ya. Yang kedua, dari zaman dahulu hingga sekarang banyak sekali orang-orang yang menandingi tadi itu ya, menandingi Quran. Contohnya seperti Musailamatul Kadzab itu ya. Nah, dia juga mencoba untuk mendatangkan Al-Quran. Contohnya yang dibuatnya adalah surah gajah ya, Al-Fil juga, tapi beda isinya. Kalau yang Musailamah Kadzab tadi hanya menceritakan tentang bagaimana gajah ya kan, Al-Fil wa ma adraka mal fil khurtumahu tawil. Hanya sebegitu. Tak ada kandungan yang terdapat pada surah atau ayat yang dibuat oleh Musailamah Kadzab. Itu ya. Yang ketiga itu cetakan-cetakan Al-Quran itu terus diteliti dan diperbaharui. Nah, jadi itulah hafiz-hafiz Quran itu juga banyak, sehingga Quran itu walaupun sudah diperbaharui, sudah ada Quran digital sekarang atau apa, namun tetap isinya itu sama, tidak ada berubah dari
mau di Indonesia maupun negara mana. Nah, itulah dari salah satu kelebihan dari keautentikan Al-Quran ini. Nah, mungkin itu Naku, barangkali yang bisa saya sampaikan. Saya harapkan kalian nanti mengerjakan tugas yang telah saya sampaikan untuk evaluasi kita ya. Bolehlah karena waktu kita pun tidak cukup untuk dikumpulkan di pertemuan berikutnya. Baik Ananda sekalian, bisa dipahami? Bisa, Pak. Ya, alhamdulillah. Jadi, marilah untuk menutup pembelajaran kita hari ini, marilah kita sama-sama berdoa, seraya membaca doa kafaratul majlis. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta Astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, terima kasih Ananda sekalian. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.